Halo, iya Bu. Dua lusin pesanan celana jeans untuk ukuran seri ya Bu. Iya baik. Kemudian 4 lusin kaos warna-warni. Bangun tidur. Baik. Hari Minggu. Terus waktunya nyantai. 3 model sepatu ya Bu. Sambil seri. Ya. Trading Ya, bentar lah. ukuran mulai ukuran 36 sampai ukuran 40. Mama. Iya, Sarapannya udah siap? Iya. Ma? Papa ini tahu Mama lagi sibuk. Ayo udah makan sendiri, udah Mama Tapi siapin. sarapan juga penting, udah Ma. Mama siapin, Papa makan sendiri. Ini Mama masih ngurusin orderan. Ya wis, Sebentar. ya. Ya Bu, maaf ada Halo. gangguan ini. Ya Pak Is. Iya. Suami gimana? minta sarapan Bu. Loh, Iya. kemarin nggak saya apa-apa. sudah profit loh. Iya, terus kemudian apa lagi Sampai Bu? belum? Iya. Wah, Kalau ya model besok. itu sudah habis Bu. Nanti ketemuan, Iya. nanti ketemuan. Nanti Kalau tak ajari misalnya wis model lain caranya. gimana? Biar dapat profit. Iya. 1 juta. Warna Kok banyak. belum siap? Kecil. Iya, nanti Kan saya 100 juta. Ini ya Bu, saya Oh, bentar. kirim Udah cuekin terus. gambar-gambarnya. Ini sih, Papa lagi Iya. telepon ya. Nanti kalau sudah selesai Iya. telepon, baru Modelnya nanti kamu banyak. ngobrol. Iya, Bentar. modelnya Lama modelnya. tak, sore aja. Ya. Nanti boleh Sih. saya kirim. Bentar. Papa nyuekin Saya aku kirim terus. gambarnya. Papa nanti offline, Iya. online. Nanti Papa online ya. iya. Streaming. Ma. Halo ya Pak Is. Mama. Iya, Iya. Ma, ayo Apa gereja. sih Dista? Nanti Dista ketemuan tahu wis Mama ya. lagi sibuk. Heeh. Kenapa Bentar lagi aku Ya udah, sarapan ya udah. dulu, Gereja sore aja, nanti gereja sore aja. Kalau ketemuan. Enggak bisa. Coba. Terserah wis, Pak Is Dista maunya di kan mana, bisa gereja janjian di online. mana. Kenapa enggak gereja online aja? Nanti tak Kan kasih aku tahu kangen ke caranya. gereja sama biar dapat Papa. Ayolah Dista, Mama Ya. lagi sibuk, nggak bisa. Oke. Maaf untuk sekarang Iya, wis. Mama nggak bisa. Cari Nggak kangen tempat wis. bajunya seragaman tak. Aduh, Batik enggak. Oke. Enggak, Ah, Mama ah. nggak bisa hari ini nggak bisa Ya. banyak Ini sih, orderan. All shop Iya. terus. Iya sebentar, ini Oh, oh. masih sibuk Mama. Iya maaf Ya Bu, itu. ada gangguan lagi nih. Oh. Iya. Ya. Sini Gimana? anaknya di sini dicuekin gitu. Ya. Ma. Iya. Si. Bentar. Dista gini, Iya. ini Papa masih Ini telepon anak sama saya. temennya Papa Iya. ya. Ini kan hari Minggu. Memang waktunya ke gereja. Nanti Papa online Iya, streaming. Dista ini Streaming kenapa aja sih? sudah. Kan Papa masih nanti ada hari streaming. lain. Iya. Sekarang bisa online. Gereja Ayo. kan hari Minggu. Loh, Iya, iya. bisa gereja online. Ayo. Sudah Ini bisa Mama masih online. sibuk, Papa juga masih Nanti pakai sibuk. online aja lah Papa. Kan sudah ada Kamu protokol aja, kesehatan. Kamu Iya, aja. bukan kamu masalah aja. protokol kesehatan, Dista. Kamu Mama aja. lagi sibuk. Kamu aja ayo. Kamu aja dulu. Ayo. Si, bentar ya. Ya Pak Is, ya disambung lagi nih. Iya. Ya. Anak lagi rewel, Bu. Oke. Iya. Heeh. Oke, ya. Ya. Ya, Bu, gitu ya. Ya, terima Ya, wis. kasih. Aku tak siap-siap ya. Ya. Heeh. Ya. Katanya nggak bisa Oke. ke gereja kok. Ma. Jam 10 ya. Ah, Oke, siap. Luncur. Oke. sibuk toh anaknya dicuekin. Halo Dista. Halo. Tumben banget kamu main ke sini. Sini duduk. Ya, kasih ya. Iya. Ini nih aku mau minta tolong di kamu ini. Minta tolong apa? Buat konten YouTube gitu. Oh, kenapa sama konten YouTube-mu? Kenapa? Karena konten-konten aku kan lagi gitu-gitu aja gitu. Terus pingin yang bervariasi gitu. Jadi Aku minta paham, tolong aku paham. kamu gitu. Oh, aku ada ide apa ya? Kamu udah pernah ini belum? Kayak tutorial makeup natural gitu. Belum sih, tapi beberapa dari konten teman-teman aku seperti gitu. Oh, itu bisa loh kamu masukin di list konten kamu. Tapi boleh sih dicoba. Oh, iya. Gimana? Aku bisa sih bantu kamu. Mau kapan? Sekarang gimana? Boleh? Ya, nggak apa-apa sih. Aku udah nggak sibuk lagi sih juga. Oh. Boleh wis, ayo. Oke, ayo. Yuk, mulai. Halo semuanya, selamat datang di YouTube-nya Okta. Kali ini kita mau bikin daily makeup lip yang natural buat sehari-hari kita. Kalau aku personally, biasanya aku pertama tuh aku bikin pakai lip balm dulu. Lip balmnya tuh tersedia di mana-mana sih, dan dia itu emang ngelembapin gitu, emang bikin buat nggak kering aja gitu. Terus yang buat basicnya tuh ada ini, dia ini wanginya tuh cookies banget.
Terus kayak cocok banget buat jadi dasar. Terus kalau yang ini tuh, lihat deh, warnanya tuh, wah merah banget tau nggak? Cocok banget. Aku tuh personalnya emang lebih suka warna merah karena warna merah itu jauh bikin lebih pede. Kayak gitu. Soalnya kan di depan banyak orang tuh kita tuh harus pede. Jadi kita nggak boleh kehilangan yang namanya confidence kita. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bagus loh ini. Gimana? Lihat nih. Nih. Iya, bagus banget. Gimana kalau aku ajak minggu depan bikin konten lagi yang bervariasi lagi? Boleh tuh. Aku mau deh. Soalnya juga nggak ada kesibukan lagi sih kalau sekarang. Oke, kalau gitu yaudah yuk kita langsung pulang. Kamu nganter aku pulang? Boleh, Oh, ayo. ya udah. Oke, kita pulang. Halo, Okta. Halo, Risa. Ya, Sampai mana, Ta? ini masih di jalan sampai di komplek kamu ini. Oh, ya udah kalau gitu aku udah di teras soalnya. Oh, ya udah, tunggu ya. Iya, oke, kamu hati-hati ya. Oke. Dista, yuk kita ke gereja nak. Mama rapi banget. Iya, kita kan mau ke gereja. Yuk. Aku udah Sekarang kadung kan hari janjian Minggu. sama temen aku. Loh, kenapa Dista nggak ngomong sama mama? Biasanya juga mama nggak nanya. Ya kan kemarin, yang hari Minggu kemarin, mama masih sibuk, papa juga masih sibuk. Sekarang hari Minggu ini udah luangin waktu buat Dista. Nah, ayo. Papa udah siap, papa Ini udah juga. kelihatan ganteng, mama juga udah kelihatan cantik. Nah, sekarang Kenapa kita kamu waktunya. heran? Ah, Ya heran aja kok tumben papa sama mama punya waktu. loh. Ya ini kan buat Dista. Ayo. Kita ini kan maunya bareng-bareng satu keluarga ke gereja. Nah, biar kelihatan kompak gitu loh. Lupa ya minggu lalu yang bilang gerejanya online aja. Kan Loh. semuanya udah serba online Sekarang kan sekarang. sudah bisa offline toh, Dista. Iya, yuk kita bareng-bareng yuk. Ayo. Enggak, aku udah kadung janjian nih sama temanku penting banget, aku sibuk. Udah ya. Kenapa Dista nggak ngomong kemarin? Ada janji sama temen. Harusnya kan harusnya bukan hari gitu. Minggu. Kita ke gereja bareng-bareng. Ke gereja dulu lah bareng-bareng gitu loh. Mama Bilang sama sama papa, temennya. mama sama papa sibuk juga nggak mikir kalau itu hari Minggu atau enggak kan? Iya, Loh, kemarin iya. udah masa banget Dista. Kan kemarin Duh, udah ya, udah. Aku capek berantem, udah ya. Tuh kan Dista, Duh, nggak nurut sama bisa. orang tua. Sibuk nih Ayo. loh. Tuh, temanku udah datang, udah ya. Udah, Tuh kan. ya. Udah, yuk. anak ini Anak ini nggak kok. bisa diatur banget. Terus gimana, Pak? Yes, kita berangkat sendiri aja mah, ayo. Yaudah, yuk. Shalom, rekan-rekan muda milik Tuhan. Pada kesempatan ini saya menyapa Anda semuanya yang boleh menikmati akan kasih Tuhan. Di usia muda, menghayati dan merasakan akan sapaan Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting. Karena seringkali orang-orang muda itu berorientasi pada kemampuan fisik dan kemampuan apa? Kognitif. Kita seringkali lupa bahwa kehidupan spiritual itu juga harus kita bangun. Nah, oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama akan menghayati sapaan firman Tuhan saat ini, sejenak yuk kita ambil saat teduh. Tuhan Allah kami, Bapa di dalam Kristus, sapalah kami dengan kuasa-Mu dan kasih setia-Mu, dan biarlah kami diberkati oleh pewartaan sabda-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Di dalam surat Roma pada pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia.
Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yang mendengarkan firman senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak muda milik Tuhan, shalom. Ya puji Tuhan, ini bagian dari kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan di GKJW Jemaat Jember. Dan dalam rangka untuk menyapa anak-anak muda pada saat ini, ya tadi sebelum saya menyapa Anda melalui khotbah, Anda semua sudah disapa melalui sosiodrama. Ya, apa yang Anda pahami tentang cerita di sosiodrama itu adalah bagian dari hal yang rutin yang saat ini dewasa ini terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang namanya anak muda tidak pernah lepas dari yang namanya media sosial. Ya, jangankan anak muda, yang tua pun juga sama kan. Yang tua pun juga selalu bergelut dengan media sosial. Nampaknya sudah menjadi kebutuhan yang rutin dalam kehidupan orang-orang muda. Dan ya orang secara umum lah begitu. Tetapi kali ini kita berbicara tentang bagaimana seharusnya orang-orang muda berperilaku di dalam menggunakan media sosial. Supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak diberhamba, supaya kita tidak dibelenggu oleh media sosial itu. Bahwa media sosial hadir adalah hasil dari kecerdasan umat manusia. Dan kecerdasan umat manusia bisa timbul karena Tuhan yang memampukan manusia itu bisa berpikir semakin maju dan semakin menjawab kebutuhan zaman. Namun ingat bahwa ketika teknologi IT itu ditampilkan dan dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia, tujuan utamanya apa sih? Supaya manusia itu lebih bisa menikmati hidup, lebih bisa memudahkan dalam proses berkomunikasi, dan bahkan untuk sekarang ini banyak orang muda yang cari uang justru lewat media sosial dan begitu cepat mereka jadi pengusaha luar biasa. Tetapi perlu menjadi catatan bagi setiap kita bahwa seberapapun hebatnya yang namanya media sosial dan seberapa canggihnya alat yang Anda pegang itu, sebagai bagian daripada peralatan untuk komunikasi, untuk membangun usaha, untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita. Namun kalau kita salah di dalam menggunakannya, salah di dalam mengelola diri kita, di dalam membangun relasi dengan media sosial itu, yang terjadi, kita bukan malah menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi kita menjadi semakin dekat dengan media sosial kita, peralatan canggih kita. Dan bisa jadi Tuhan kita lupakan. Anak-anak muda milik Tuhan, surat Roma pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Kita diingatkan kembali bahwa persoalan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Iya sih, di sini dibicarakan dalam persoalan makanan dan minuman. Tetapi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang hal duniawi, termasuk ya bagaimana manusia itu secara arif dan bijaksana jangan hanya berpikir pada persoalan duniawi semata. Karena persoalan dunia saat ini memang bukan sekedar persoalan makan dan minum, tetapi persoalan bagaimana manusia mampu mengelola dirinya, bagaimana manusia mampu mengelola waktunya, bagaimana manusia itu mampu mengelola kehidupannya supaya hidupnya tetap bermanfaat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga tidak kehilangan identitas dirinya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman. Maka tanggung jawab sebagai orang-orang muda milik Tuhan tidak lain adalah mari kita senantiasa tetap berpegang teguh pada tanggung jawab kita sebagai muda-mudi milik Tuhan. Anak-anak muda milik Tuhan. Apa itu?
Kata Paulus, mari sebab apapun Anda, kita tetap belajar. Bagaimana kita tetap berada pada koridor Allah, hidup dalam kebenaran. Ingat itu. Kebenarannya siapa? Ya, kebenaran ilahi. Bukan kebenaran saya dan saudara. Tetapi kebenaran Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya. Sebab kalau yang kita kejar adalah kebenaran ilahi, ingat kebenaran ilahi itulah yang menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa menjadi sejahtera. Sejahtera lahir, sejahtera juga secara batin. Punya pengharapan hidup untuk saat ini dan keyakinan hidup untuk masa depan. Yakin akan campur tangan Tuhan yang menghadirkan keselamatan di dunia ini dan bahkan tidak menutup mata bahwa pengharapan kita akan persoalan eskatologis, persoalan akhir zaman, persoalan surga, kita amini juga. Supaya apa? Supaya kita senantiasa memiliki keyakinan bahwa hidup di dalam kebenaran Tuhan itu mengajarkan kita bukan hanya hidup yang hari ini saja, tetapi sampai yang akan datang, bahkan sampai akhir dari kehidupan kita di dunia. Hal yang kedua yang dipesankan oleh Alkitab bahwa mari kita mengejar damai sejahtera. Ingat, kalau saudara mengejar urusan duniawi, mengejar apa yang menjadi ambisi Anda, mengejar apa yang menjadi harapan dan cita-cita Anda, semua itu memang harus dikejar, nggak bisa tidak. Tetapi banyak orang yang mengejar lalu kehilangan bahwa dirinya itu perlu damai sejahtera, perlu ketenangan, perlu ketenteraman. Sebab mengingat dalam perjuangan kita untuk meraih apa yang akan kita capai itu, tantangannya tidak sedikit bro, tidak sedikit. Tantangannya banyak, tantangannya besar. Baik dari sisi diri secara pribadi, tetapi juga dari sisi kanan kiri, ya, pihak-pihak lain. Dan juga perkembangan situasi di sekitar kita. Baik situasi dari perkembangan sosial maupun teknologi. Ada sebuah perubahan yang cepat, apalagi di masa ini, di masa pandemi, 1 tahun saja kita lalui, ada terjadi proses perubahan yang sangat dahsyat, sangat signifikan. Nah, siap enggak? Siap enggak kita menghadapi perubahan-perubahan yang signifikan itu? Apakah kita mau berpangku tangan membiarkan semuanya terjadi dan kita digilas olehnya? Enggak lah. Kita harus eksis, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa milik Kristus harus tetap memiliki rasa damai sejahtera di dalam menghadapi situasi hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak akan bersandar pada kekuatannya sendiri. Dia tidak akan bersandar pada kemampuan otaknya sendiri. Tetapi dia bersandar pada kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Dan dalam tuntunan Roh Kudus supaya kita benar-benar bisa merasakan damai sejahtera itu. Dan yang ketiga yang Alkitab mau buat kita adalah kita selalu menikmati sukacita, sukacita. Karena damai sejahtera itu selalu akan terikat dengan yang namanya sukacita. Nah, maka ayo bersukacitalah senantiasa. Karena memang Tuhan inginkan kita bukan terus bersedih meratapi nasib. Tetapi kita diajak untuk bersukacita. Ada kegembiraan, ada rasa syukur, ada rasa bahagia untuk menjalani hidup ini. Jatuh bangun, iyalah. Namanya anak muda kok. Dalam meraih segala sesuatu pasti jatuh bangun lah. Merebut dan mencari pacar ya jatuh bangun. Merebut dan menyelesaikan sekolah ya jatuh bangun. Merebut dan menyelesaikan kuliah ya jatuh bangun. Mengejar pekerjaan ya jatuh bangun. Usaha apapun ya jatuh bangun. Tetapi sekali lagi, Tuhan anugerahkan Roh Kudus pada Anda. Supaya Anda dikuatkan. Supaya Anda dimampukan bahwa Anda dan saya benar-benar senantiasa akan selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Anak-anak muda milik Tuhan, Anda tahu bahwa karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Dengan cara yang 3 hal saya sebutkan di atas tadi. Mari kita tetap melayani. Mari kita tetap bersaksi bagi Kristus. Lewat cara apa? Lewat cara hidupmu.
lewat cara kamu menampilkan dirimu di muka dunia ini. Jangan pernah gentar dengan situasi yang tengah terjadi. Tetapi hadapilah dengan kuat kuasa Kristus. Karena Roh Kudus sudah dianugerahkan bagi Anda dan saya supaya Anda tetap menjadi manusia yang senantiasa dimampukan untuk eksis. Untuk menunjukkan kualitas hidupmu sebagai anak-anak muda Kristus. Ingat, Anda menciptakan berbagai macam kreasi dalam hidup ini. Di dalam kehidupanmu, yes, ayo. Tetapi biarkan Tuhan bekerja, biarkan Roh Kudus bekerja, biarkan kasih setia Tuhan selalu ada dan membersamai saudara dan saya. Dan tanggung jawab kita adalah, yuk anak-anak muda milik Tuhan, mari kita mengejar akan damai sejahtera itu, supaya sukacita Kristus selalu ada dalam diri kita. Supaya kita bisa saling membangun. Dalam hidup ini kita harus saling membangun. Sebagai muda-mudi Kristen, sebagai pemuda dan pemudi Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita saling membangun kehidupan. Saling membangun loh ya. Bukan saling menjegal. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling membuli. Bukan saling menghancurkan. Tetapi saling membangun karena Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Roh Kudus atas hidupmu. Dan tetaplah bersaksi dan melayani bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.